Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial pembahasan soal UKK TKJ paket 4. Bagaimana konfigurasinya? Langsung saja ya, ini topologinya ya, kita bisa lihat topologinya ya. Untuk topologinya adalah misalnya di sini ada sebuah router yang ada akses wirelessnya ya. Terus di sini yang pertama ya, untuk port 2 itu terhubung ke PC klien. Selanjutnya yang port 1 ini terhubung ke internet. Lalu untuk wirelessnya akan dijadikan hotspot ya, nanti akan diuji dengan HP smartphone Android atau dengan laptop. Langsung saja, yaitu pertama-tama kita buka aplikasi Winbox ya. Ini Winbox. Nah, ini adalah Winbox. Nah, untuk langkah awal adalah colokan kabel LAN dari port 2 ya ke laptop kita atau PC kita, atau dari PC kita ke port 2 ya. Kenapa port 2? Karena port 2 itu nanti untuk jaringan lokal ya. Adapun port satunya itu untuk jaringan internet. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Kita langsung saja. Pertama, kita sudah buka aplikasi Winbox ya. Ini adalah aplikasi Winbox-nya. Nah, ini Winbox. Nah, ini langkah awal, kita pilih MAC address-nya, lalu klik connect ya. Nah, selanjutnya pertama-tama yaitu kita reset terlebih dahulu router kita. Kita reset ya. Yang perlu di checklist adalah keep user, no default, dan do not backup. Kita reset, yes saja. Pada proses reset dikrotik ini, router ini itu membutuhkan waktu ya, kira-kira sekitar 20 sampai 30 detik lah ya, kira-kira. Di sini nanti akan lockout ya, akan lockout seperti ini. Nah, jika sudah, kita cancel terlebih dahulu. Nah, menunggu sampai terdeteksi router kita. Ya, bisa klik refresh ya. Kalau belum muncul juga, kita tunggu, kita klik refresh lagi ya. Jadi ini masih proses di reset. Nah, ya, kita nunggu beberapa saat sampai nanti muncul seperti ini. Itu kalau sudah muncul, kita langsung saja login lagi ya. Kita pilih MAC address-nya, selanjutnya klik connect ya. Nah, untuk konfigurasi langkah awal untuk mengidentifikasi router kita agar tidak tertukar dengan yang lain adalah kita pilih sistem, lalu kita pilih identity. Nah, di sini kita beri nama ya, misalkan router, terus nama kita ya, agar nanti tidak tertukar dengan router orang lain. Kalau sudah apply, lalu oke saja. Nah, di sini akan muncul nama kita ya. Maka ketika nanti logout ya, kita tidak perlu khawatir oh mana yang router kita.
Jadi kita sudah memberi namanya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk langkah awal adalah kita konfigurasi jaringan internet dulu ya. Kenapa konfigurasi jaringan internet dulu ya? Karena nanti agar DNS, NTP dan web proxy ini berhasil dikonfigurasi, makanya kita konfigurasi jaringan internet terlebih dahulu. Sebelum konfigurasi silakan colokkan kabel internet ya, yang ada internetnya, colokkan ke port 1. Kenapa ke port 1? Karena ya seperti biasa memang port 1 ini digunakan untuk internet. Jika sudah dicolokkan, silakan pilih IP lalu DHCP client ya. IP lalu DHCP client, kita klik tanda plus, lalu kita pilih Ether 1 ya, kita pilih Ether 1, kita play saja lalu oke. Nah, di sini akan mendapatkan IP secara otomatis ya, IP yang diberikan oleh ISP. Nah, kita bisa melakukan pengujian apakah router kita ini sudah terhubung ke internet ya, itu dengan cara new terminal. Kita ping saja Google. Nah, jika tandanya seperti ini ya, itu tandanya ya berhasil router kita terhubung ke internet. Jadi router kita sudah terhubung dengan internet. Oke, kalau sudah kita close saja. Selanjutnya kita konfigurasi DNS, yaitu caranya kita pilih IP lalu DNS. Nah, di sini sebelumnya untuk DNS servernya sudah sesuai dengan ISP 1.1 ya. Terus selanjutnya kita checklist pada allow remote request. Selanjutnya kita akan menambahkan serversnya ini punya Google 8.8.8 ya. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Itu untuk konfigurasi DNS. Selanjutnya konfigurasi NTP ya, yaitu dengan cara pilih sistem lalu SNTP client. Nah, di sini kita checklist terlebih dahulu. Lalu untuk primary NTP servernya adalah IP-nya NTP WIB waktu Indonesia Barat adalah 162.159.200.1. Sekunderinya 162.159.200.123. Kalau sudah apply ya, lalu oke. Yang kalau sudah apply ini lalu oke. Nah, untuk pengecekan waktunya yaitu kita bisa lihat sistem lalu clock. Nah, jika di sini belum time zone-nya belum Asia/Jakarta, maka silakan diganti menjadi Asia Jakarta, karena di sini menentukan waktunya ya. Di sini sudah betul jam 14:20. Di sini sudah sesuai dengan komputer kita juga ya. Kalau sudah, kita apply saja lalu oke. Nah, itu untuk konfigurasi NTP. Selanjutnya konfigurasi web proxy, yaitu dengan cara pilih IP lalu web proxy. Nah, di sini yang perlu kita setting adalah checklist pada enable ya, enable-nya kita checklist. Lalu webmasternya yaitu kita ganti ya, nama peserta @sekolah SCID. Oke. Ini kita ganti. Untuk selanjutnya kita checklist pada checks on this-nya. Jadi yang perlu dikonfigurasi adalah checklist pada enable,
chat administrator diganti, lalu checklist pada change on list-nya. Selanjutnya apply, lalu oke. Nah, ini untuk konfigurasi ini sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan lokal, yaitu kita pilih IP lalu address. Nah, kita klik tanda plus ya. Nah, untuk IP-nya ya sesuai dengan ini ya, jaringan lokal itu 192.168.100/25. Untuk interface-nya yaitu kita pilih Ether 2, jangan sampai salah pilih interface, karena Ether 2 ini yang terhubung ke komputer kita. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya langsung saja kita menambahkan IP wireless juga ya sekalian. Sini kita tambahkan, klik tanda plus. Untuk IP-nya 192.168.200.1/24. Nah, di sini kita pilih WLAN 1 ya. Kita pilih WLAN 1. Kalau sudah apply lalu oke. Kenapa merah? Karena wirelessnya belum kita aktifkan ya, itu nanti. Jika sudah, selanjutnya kita kembali lagi ke jaringan lokal, yaitu DHCP pool sebanyak 99 klien, yaitu kita pilih IP lalu DHCP server. Nah, pada ini menu ini DHCP server kita pilihnya DHCP setup ya. Pada tab DHCP kita pilih DHCP setup. Nah, di sini kita tambah, nah kita pilih interface-nya adalah Ether 2 karena jaringan lokal internetnya adalah Ether 2. Selanjutnya kita klik next terus ya. Nah, di sini untuk address to give out-nya kita ganti menjadi 100.100 ya. Karena di sini hanya 99 klien saja. Selanjutnya kita klik lagi next. Nah, sampai berhasil sukses, klik OK saja. Artinya nanti si komputer kita akan mendapatkan IP secara otomatis, yaitu DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, selanjutnya kita konfigurasi agar, nah jika terjadi seperti ini kita bisa reconnect saja, karena dia akan IP-nya sudah sesuai dengan ini ya, sesuai jaringan lokal tadi yang ini. Nah, di sini kita bisa pilih lagi MAC address-nya, dan di sini sudah terlihat identity, inilah router kita. Jadi kalau ada banyak router orang lain kita tidak perlu khawatir karena kita sudah tahu router kita yang mana. Kita pilih MAC address, connect lagi. Nah, untuk mendapatkan jaringan internet ya, PC kita coba ping ya dengan cara CMD. Nah, ini sebelumnya komputer kita belum ada koneksi internetnya, padahal di router sudah terhubung dengan internet. Nah, jika belum terhubung, kita konfigurasi dulu, yaitu pada ini firewall kita, yaitu kita pilih IP lalu firewall ya. Pada menu firewall ini yaitu kita tap ke NAT-nya, kita ke tab NAT, kita klik tanda plus ya. Nah, terus untuk konfigurasinya pada tab general, chain-nya adalah SRC NAT, lalu SRC address-nya adalah IP lokal kita yang paling terkecil, yaitu 192.168.0/25. Terus out interface-nya yaitu mengarah pada Ether 1 yang sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya tab
ke action, lalu masquerade ya, pilih masquerade. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, maka nanti komputer kita akan terhubung ke internet. Jadi sudah terhubung ke internet. Kalau tadi itu belum terhubung ke internet, kita bisa ping Google lagi. Nah, kalau tanda seperti ini, berarti tandanya sudah terhubung ke internet. Oke, langkah selanjutnya adalah buat firewall agar IP 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Caranya adalah yaitu dengan cara pilih IP lalu firewall. Pada firewall ini kita pilih tab filter rules ya, bukan NAT tapi filter rules. Kita klik tambah ya. Nah, untuk ini konfigurasinya adalah pada tab general itu kita ganti menjadi input. Nah, untuk SRC addressnya yaitu ini 192.168.100.2 sampai 100.50. 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Terus untuk protokol ini kita ganti menjadi ICMP ya. Kita ganti menjadi ICMP. Selanjutnya tab ke action lalu pilih drop ya, pilih drop. Selanjutnya kita apply saja. Kita bisa kasih komen block ping ke router. Oke. Nah, ini ping ke router. Jadi IP sekian tidak dapat ping ke router MikroTik. Selanjutnya konfigurasi buat firewall agar IP 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Itu kita pilih tanda plus pada tab general. Itu kita pilihnya forward ya, kita pilih forward. Nah, untuk SRC addressnya yaitu 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Untuk DST addressnya kita berikan IP pada IP-nya si wireless ini ya. IP yang paling terkecil adalah 192.168.200.0/24. Terus untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP ya, kita ganti menjadi ICMP. Selanjutnya tab ke action lalu pilih drop. Kalau sudah, kita apply saja. Boleh kita kasih komen block ke wireless. Oke. Nah, ini kita sudah buat. Nah, selanjutnya kita akan buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dan tersimpan di disk. Yaitu dengan cara kita masih di tab filter rules, kita klik tambah. Pada tab general itu kita tanda plus ya, kita tanda plus tab general. Terus chainnya adalah input ya, kita ganti menjadi input. Langsung ke tab action ya, lalu kita pilih accept ya, lalu kita checklist pada lognya. Nah, di sini untuk log trafficnya kita tambahkan kata akses ke router misalkan. Kalau sudah apply, kita bisa beri komen login. Oke saja. Terus untuk konfigurasi selanjutnya
yaitu masih ini dengan cara pilih sistem, lalu kita pilih login ya. Masih konfigurasi ini ya, di sistem lalu login. Pada info ini ya, pada penamaan info ini itu kita pilih lalu klik 2 kali. Nah, untuk actionnya ini kita ganti menjadi this, lalu kita beri komen akses ke router. Jika sudah, apply lalu OK, maka semua aktivitas yang ada di router itu akan tersimpan ya, akan tercatat dan tersimpan. Nah, sampai situ untuk konfigurasi jaringan lokal ya. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan wirelessnya, yaitu kita tambahkan IP address ya, kita pilih IP lalu address. Nah, di sini sebelumnya tadi sudah saya tambahkan, kita tambahkan ini IP-nya 200.1/24. Kita pilihnya interface-nya WLAN 1. Kita apply lalu OK. Nah, selanjutnya kita aktifkan wireless-nya ya, aktifkan wifi-nya, yaitu dengan cara kita pilih wireless ini ya, kita pilih wireless. Nah, ini kan belum aktif, kita aktifkan, kita klik lalu checklist. Nah, ini tandanya sudah aktif ya, sudah aktif. Selanjutnya kita klik 2 kali pada WLAN, yaitu untuk penamaan SSID-nya, dan nanti akan disetting di HCP pool sebanyak 99 klien. Ya, kita rubah dulu nama SSID-nya, yaitu dengan cara klik 2 kali pada WLAN ini, klik ya. Pada tab wireless ya, untuk modenya itu dirubah, diganti menjadi AP bridge ya. Nah, untuk SSID-nya yaitu nama peserta ya, UKK underscore nomor absen misalkan ya, nomor absen. Jika sudah, apply saja lalu OK. Jadi wireless ini tidak diberikan password ya, tidak diberikan password, jadi tidak perlu password. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menjadikan DHCP pool sebanyak 99 klien. Berarti kita akan konfigurasi hotspotnya ya, sekaligus konfigurasi membuat 3 akun hotspot. Di sini konfigurasinya adalah pilih IP lalu hotspot ya, hotspot. Nah, di sini kita pilih hotspot setup ya. Pertama-tama kita pilih hotspot setup, kita pilih interface-nya yaitu WLAN 1, kita next saja terus ya. Nah, untuk address poolnya itu karena disuruhnya hanya 99 klien, kita ganti menjadi 100. Next saja, next. DNS name-nya ini kita bisa tambahkan hotspot, terus nama kita .net misalkan. Jadi nanti tidak bukan IP alamatnya hotspot kita, jadi nama ya, namanya adalah hotspot terus nama kita .net. Jadi kita klik next saja terus ya sampai berhasil successful. Selanjutnya yaitu kita akan membuat 3 akun hotspot, masing-masing kecepatannya 1 Mbps. Pada menu hotspot ini kita tap ke user profile ya. Di sini kita bisa tambahkan ya. Yang pertama adalah kita pilih ini, untuk penamaannya bisa kita ganti misalkan ya, atau tidak juga tidak apa, misalkan ini kita ganti kecepatan 1 Mbps tuh. Nah, di sini kita ganti address poolnya menjadi hspool 1. Kenapa hspool 1 ya? Wajib hspool 1 karena
pada server ini, ya, di sini address poolnya adalah hspool 1, maka di sini juga harus hspool 1. Kalau salah maka tidak akan terhubung, ya, tidak akan terhubung. Kita pilih hspool 1, lalu rate limitnya kita beri 1M/1M, artinya kecepatan masing-masing 1 Mbps. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, jadi untuk ini kecepatan 1 Mbps, yaitu ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat user, ya, user akun hotspot, itu dengan cara pilih user. Nah, pada tab user ini kita klik tanda plus, servernya A, lalu name-nya adalah misalkan AppSec, ya, terus passwordnya 123. Nah, untuk profilnya itu kita pilih ini kecepatan 1 Mbps misalkan, sama seperti tadi di user profilnya, kecepatan 1 Mbps. Kalau sudah, klik apply, ya, lalu oke. Di sini kita bisa tambahkan lagi sama, ya, misalkan di sini guru, passwordnya 456, profilnya 1, kecepatan 1 Mbps. Kita apply, oke. Tambah lagi untuk siswa 789, passwordnya ini, profilnya kecepatan 1 Mbps. Kita apply lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini nanti akan diujikan, ya, nanti untuk konfigurasi selanjutnya, yaitu akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 4 sore. Nah, yaitu dengan cara pilih IP, ya, pilih IP lalu firewall. Pada firewall ini kita di tab filter rules kita klik tambahkan. Pada tab general, ya, pada tab general di sini kita pilih forward, ya, chainnya adalah forward, SRC addressnya adalah IP jaringan wireless 192.100.1/, ya, sama. Jadi IP yang paling kecil adalah 0/24, ya. Untuk selanjutnya yaitu kita tab ke extra. Nah, pada tab extra ini kita pilih time, karena hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai jam 4 sore, maka ini kebalikannya. Jadi dari jam 16:01 sampai jam 06:59, ya, seperti ini, itu tidak ada internet. Jadi nanti pada saat jam 4:01, ya, sampai jam 6:59, ya, itu tidak ada akses internet. Jadi hanya ada internet dari jam 7 sampai jam 4 saja. Kalau sudah, kita tap action lalu pilih drop, ya, kita apply, kita beri komen, bisa beri komen akses hotspot waktu tertentu. Oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini, ya. Kenapa merah? Karena ya dia belum aktif. Nanti pada saat jam 4:01 nanti dia akan aktif. Nah, selanjutnya konfigurasi blocking site dan blocking file. Ini adalah konfigurasi untuk jaringan wireless.
Itu masih firewall, di tab filter rules ini kita klik tambah ya. Pada tab general yaitu kita pilih chainnya adalah forward. Nah, di sini kita bisa mengarahkan SRC addressnya yaitu 192.168.200.0/24. Ini mengarah pada IP nya si wireless ya. Lalu tab ke advanced, untuk kontennya kita beri linux.org. jadi tidak perlu lengkap seperti ini, boleh lengkap boleh tidak, tapi tulis saja linux.org. Kalau sudah, tab action lalu drop, kita klik apply, kita beri komen drop linux. Oke ya. Nah, selanjutnya blocking file MP3 dan MKV, yaitu masih di tab filter, terus kita klik tambah pada tab general yaitu forward. Untuk advanced-nya pada konten kita tambahkan bintang titik MP3 bintang ya. Untuk penamanya seperti ini ya. Lalu tab action pilihnya drop, kita apply, kita beri comment drop MP3. Oke. Masih sama ya, kita tinggal pilih tab generalnya forward, advanced-nya yaitu MKV bintang titik MKV bintang. Selanjutnya tab action lalu drop, kita apply, kita kasih komen block MKV lalu oke. Nah, sudah selesai. Jadi ini untuk konfigurasinya, mulai dari konfigurasi WiFi router, jaringan internet, jaringan lokal, jaringan wireless ya. Nah, di sini untuk konfigurasi akhir adalah agar wirelessnya hotspot itu dapat internet, maka kita konfigurasi pada filter NAT ini ya. Di sini sebenarnya kita bisa akses, sudah terlihat di sini ya, akan pengecekan kita konfigurasi seperti ini ya, sudah sesuai, ini akan otomatis muncul. Nah, ini untuk jaringan lokal kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Biasanya untuk pengujian yaitu tadi ini sudah ya. Nah, ini sudah untuk dari kliennya. Sekarang coba kita pengujian dari smartphone atau laptop lah ya, yang ada jaringan wirelessnya itu berhasil atau tidak. Nah, di sini saya akan mengedit sebuah tampilan hotspot loginnya, yaitu dengan cara, nah ini pada login hotspot HTML, pilih file ya, pilih file ini, kita pada pilih ya, cari ini login hotspot login HTML. Nah, di sini kita pilih, kita klik, kita tarik, kita dropkan ke sini ke desktop. Lalu kita bisa klik kanan ya, kita bisa edit ya, kita edit pakai notepad ya, kalau ada pakai notepad ya, mungkin pakai notepad atau pakai yang lain. Nah, pakai ini saja ya, notepad ini ya. Nah, di sini kita gantikan misalkan. Nah, di sini kita ganti selamat datang di hotspot. Nah, misalkan nama orang, misalkan kita ganti menjadi selamat datang di hotspot SMK BN. Jika sudah ya, save, Ctrl S. Nah, ini sudah yang kita login. Nah, ini yang lama itu kita
hapus ya dengan cara ini. Lalu yang ini yang sudah kita edit, kita tarik, kita drop, kita taruh ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengujian ya. Di sini saya akan melakukan pengujian ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita coba. Sebelumnya, nah ini kita jadikan defaultnya dulu. Nah, di sini kita bisa manggil apa namanya, internet, alamat DNS name-nya ya, atau langsung ketika kita koneksi ke internet, ke jaringan wirelessnya. Nah, maka akan diarahkan seperti ini ya. Jika tidak tampil untuk tampilan login, kita bisa memanggilnya dengan cara hotspot dot. Nah, jika seperti ini, nah berarti mungkin jaringan wirelessnya tidak fungsi ya. Tapi kita bisa melakukan pengujian melalui HP ya, melalui HP. Jadi cukup itu saja untuk konfigurasinya. Ada pun untuk login set